Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Bapak akan melanjutkan materi pertemuan sebelumnya, yaitu tentang pengendalian diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan dalil dari masing-masing materi tersebut. Dalil pertama yaitu dari Al-Quran, Surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Kemudian untuk dalil yang kedua dalam surat Al-Hujurat lagi ayat 10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat nikmat. Dalam kandungan ayat tersebut dijelaskan bahwasanya Allah menegaskan ada dua hal pokok yang perlu diketahui. Yang pertama, bahwa sungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Kedua, jika terdapat perselisihan antara saudara, kita diperintahkan oleh Allah untuk islah atau upaya perbaikan atau perdamaian. Jadi kita semua ini bersaudara, saudara sesama umat Islam. Tentunya kita dianjurkan oleh Allah agar selalu menjaga tali persaudaraan. Dengan cara apa? Dengan cara selalu bersilaturahim diantaranya. Kemudian dalam keterangan yang lain ditambah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, yang kurang lebih artinya, demi Allah yang menguasai diriku, seseorang di antara kalian tidak dianggap beriman kecuali jika ia menyayangi saudaranya sesama mukmin sama seperti dia menyayangi dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, Rasulullah SAW juga menegaskan dalam suatu hadis yang kurang lebih artinya, seorang muslim adalah orang yang lidah dan tangannya tidak menyakiti muslim lainnya, dan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan semua larangan Allah. Nah, itu merupakan penguat hadis dari Rasulullah SAW. Kemudian ada keterangan hadis lagi dari masing-masing. Pertama, tentang pengendalian diri. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa syadidu bisur'ah innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Rawahul Bukhari Muslim. Artinya, orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian,
Tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika marah. Tentu untuk hadis tersebut, yang mana hadis tersebut adalah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kita sepatutnya agar selalu mengendalikan emosi diri kita. Solusi yang terbaik ketika marah dengan cara mengambil air wudhu. Nah, ini insya Allah ketika marah mengambil air wudhu akan menjadi dingin, adem, tentram, sebab wasilah air wudhu tersebut. Kemudian yang kedua, hadis tentang prasangka baik. Rasulullah bersabda, "Iyyakum wadzanna fa innal dzanna akdzabul hadis," rawahul Bukhari. Artinya, jauhkanlah dirimu dari prasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka itu adalah perkata yang paling dusta. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kita tidak berprasangka buruk, karena prasangka buruk ya, nantinya bisa menjadikan perkataan yang dusta. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, hadis tentang persaudaraan, diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idza ishtaka minhu wudhu lahu sa'iral jasadi bisahari wal humma," rawahu Muslim. Artinya, perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai, saling mengasihi dan saling menyayangi seperti satu tubuh. Apabila satu organ tubuh merasa sakit, akan menjalar kepada semua organ tubuh, yaitu tidak dapat tidur dan merasa demam. Jadi ibarat semua orang Islam itu adalah dalam satu anggota badan kita. Tentunya ketika yang satu sakit, maka yang lainnya akan merasakan sakit. Demikian penjelasan materi yang kedua pada hari ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.